Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini pada mata kuliah Kewirausahaan 1. Topik kita adalah ciri dan proses terbentuknya wirausaha. Yang lalu kita sudah berbicara tentang konsep dasar kewirausahaan. Apa yang perlu kita pahami dalam ciri dan proses terbentuknya wirausaha? Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mendukung seseorang menjadi entrepreneur. Tentu saja yang pertama adalah individu. Kita, apakah kita ingin berkembang, apakah kita ingin maju, terpulang kepada kita. Kadang-kadang juga yang mendukung seseorang menjadi entrepreneur karena mungkin dia katakan suasana kerja. Dalam hal ini sayalah manajernya, tidak ada yang mengatur. Faktor yang lain adalah tingkat pendidikan. Walaupun sebenarnya ada orang yang tidak tinggi pendidikannya tetapi mampu mendirikan sebuah usaha, tetapi lebih paripurna jika seseorang memiliki pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah kepribadian, apalagi kalau memang seseorang memiliki prestasi. Faktor yang lain adalah dukungan, tentu saja dorongan keluarga, walaupun juga termasuk hambatan biasanya keluarga. Kemudian lingkungan dan pergaulan. Yang paling penting bahwa jika orang entrepreneur itu biasa disebut konglomerat, ya tentu lebih ingin dihargai. Dan faktor yang lain juga mendukung adalah karena keterpaksaan dan keadaan. Artinya ingin keluar dari kemiskinan. Nah, kadang-kadang alasan orang enggak menjadi entrepreneur karena dia katakan saya tidak punya pengalaman, tidak ada modal. Padahal kepercayaan juga itu adalah modal. Kita ambil barangnya orang, kita jualkan, dia percaya kepada kita, ya kita mendapat fee dari mereka. Itu modal kepercayaan. Tidak punya keberanian untuk memutuskan, tidak ada yang menuntunnya, takut keluar dari zona nyaman. Itu alasan-alasan orang itu. Sehingga mitos yang salah tentang kewirausahaan itu adalah dia katakan itu kan guratan nasib. Memang karena faktor keturunan. Ini kan mitos. Tidak selamanya keturunan itu keturunannya tidak baik, tidak baik. Ya. Kadang-kadang ada yang punya keturunan yang biasa-biasa saja tapi keturunannya luar biasa. Jadi ini mitos. Mitos yang salah juga adalah kalau ada peluang ya bagus. Mitos itu butuh modal, uang besar baru sukses. Apalagi yang menjadi mitos, kalau tidak ada bakat susah menjadi sukses. Nah ini padahal seluruh ilmu itu bisa dipelajari, segala usaha bisa dipelajari, orang bisa sukses. Nah oleh karena itu ciri-ciri wirausaha menurut salah satu pakar bernama Mustafa Ghani, dia katakan memiliki potensi untuk berprestasi. Itu ciri wirausaha, memiliki potensi yang berprestasi, tidak suka bergantung pada orang lain, memiliki moral yang tinggi, mempunyai kemauan yang keras untuk mencapai tujuan, dan
kebutuhan hidup, memiliki sifat kejujuran dan tanggung jawab, memiliki fisik dan mental. Walaupun apa kata orang, tetapi kita punya mental kuat, Anda bisa sukses. Jangan mengkerdilkan diri. Itu yang paling sifat yang paling tidak bagus adalah selalu membanding kepada orang lain dan suka mengkerdilkan dirinya. Padahal semua orang itu memiliki potensi yang bisa berkembang. Karena dia memiliki ketekunan dan keuletan dalam bekerja dan berusaha. Dan memiliki pemikiran yang konstruktif dan kreatif. Nah, oleh sebab itu peran dan kualitas kewirausahaan yang pertama harus percaya diri. Ini yang pertama, percaya diri. Dia berorientasi pada tugas dan hasil dan mengambil risiko-risiko yang wajar. Karena memang berusaha itu ada risikonya. Tapi orang entrepreneur itu disebut berani mengambil risiko. Dia memiliki pemikiran-pemikiran leadership. Bahkan yang disebut dengan kreatif adalah tidak menyukai kerutinan, itu saja, tetapi dia selalu mau berkembang, menemukan hal-hal baru, karena memang pemikirannya berorientasi kepada masa depan. Jadi perlu disadari bahwa jalur menjadi wirausaha tangguh itu mungkin karena faktor lingkungan. Ada juga orang menjadi wirausaha tangguh karena terpaksa, kepepet, bonek, ada istilah dulu bonek. Coba-coba dan kebetulan. Dia hanya coba-coba, wah ternyata sukses ini yang selama ini yang dia idam-idamkan. Bisa juga karena keturunan dan keluarga orang bisa menjadi wirausaha. Walaupun itu tadi kadang-kadang keluarga juga bisa menjadi hambatan. Nah, kemudian yang menjadi tangguh seseorang itu karena mempunyai cita-cita dan keinginan. Sekaligus dia katakan ini adalah hobi dan keterampilan. Jadi semua orang akan sukses jika semua pekerjaan dilakukan dengan hobi. Kalau hobi itu kan senang, orang senang. Jadi semua orang bisa menjadi wirausaha sukses, harus punya keberanian untuk memulai walaupun dari nol. Nah, musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Jangan mengatakan tidak bisa, jangan mengatakan tidak mungkin. Harus berpikir kepepet, darurat minoritas. Kenapa dikatakan minoritas? Karena kita sendiri memikirkan, orang lain tidak pikirkan. Jadi berpikir dan berani tampil beda dan unik. Dalam istilah biasa disebut dengan ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Histrik pun mengatakan bahwa ciri wirausaha yang berhasil itu adalah cakap di berbagai fungsi bisnis. Memiliki pendirian dan keyakinan yang kuat, berorientasi pada hasil, inovatif dan idealis, tingkat kemandiriannya tinggi, semangat kerjanya tinggi. Nah, makanya sering saya katakan bahwa kebangkrutan seseorang bukan karena kehilangan harta benda, tetapi kebangkrutan seseorang jika seseorang kehilangan motivasi. Jadi di dalam diri kita selalu ada motivasi hidup, dan jangan selalu berbanding dengan orang lain. Kita harus percaya diri dan jangan mengkerdilkan diri, karena kita ini memiliki sebuah potensi
yang besar dari Maha Pencipta. Banyak orang sukses itu hanya memelihara kucing saja, dia bisa menjual kucingnya 2,5 juta, 3,5 juta, bahkan sampai 12 juta. Karena banyak orang yang sangat kreatif. Jadi inti dari entrepreneur itu adalah kemampuan menangkap peluang. Itu namanya kewirausahaan yang tangguh. Jadi bisa melihat, oh ini bisa menjadi uang, ini bisa menjadi uang. Jadi kemampuan menangkap peluang. Misalnya coba saudara jalan-jalan di sekitar Bandara Lama, hari Sabtu dan Minggu itu berjaya penjual cacing di jalan, karena dia katakan Sabtu dan Minggu banyak pemancing. Hingga dia jual cacing 10.000 hanya beberapa ekor saja, karena kemampuannya. Banyak orang yang sukses hanya menjual bubur di tenda dengan harga 5.000, tapi dia sukses. Jadi peran dan kualitas wirausahawan bukan sebagai pengejar uang dan keuntungan semata, karena menjadi pusat perhatian wirausahawan sejati adalah bagaimana mewujudkan suatu gagasan menjadi kenyataan dan masyarakat memperoleh manfaat dari produk yang dihasilkan. Jadi orang yang datang membawa uangnya. Jadi uang hanya sekedar mister atau ukuran bagi keberhasilan karya wirausaha, dan keuntungan merupakan syarat yang perlu bagi kelanjutan usahanya. Jadi lakukanlah dengan hobi, maka Anda senang. Selalu murah senyum setiap saat, berani mengambil resiko. Inilah materi kita yang dalam mata kuliah kewirausahaan ini, ciri terbentuknya wirausaha. Demikian, nanti saya kirim bahannya melalui WhatsApp. Anda baca-baca kembali videonya, dan Anda bisa kembangkan dari literatur yang lain. Sukses buat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.